Bersama Badan Pengawas Pemilu, kita tegakkan keadilan pemilu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sahabat Bawaslu DI dimanapun Anda berada. Berjumpa lagi dengan saya Pak Rudin dalam acara ngobrol asik pas di pas. Nah, semoga sahabat-sahabat Bawaslu dalam keadaan sehat walafiat tanpa kurang suatu apa, karena sebagaimana kita ketahui bersama pada saat ini kita masih dalam kondisi penularan virus COVID-19 atau yang lebih populer virus corona ya. Virus ini menulari hampir seluruh provinsi di Indonesia. Tentu saja akan berimplikasi kepada beberapa kebijakan pemerintah. Dalam minggu-minggu terakhir ini kita dianjurkan untuk stay at home, berada di rumah, bekerja dari rumah, sekolah pun demikian dari rumah, beribadah pun dari rumah juga. Selain itu, ada beberapa kebijakan yang terkait dengan penyelenggaraan pemilu yang ditimbulkan akibat penyebaran virus corona ini. Salah satunya yaitu penundaan tahapan pilkada serentak di tahun 2020. Tentu penundaan pilkada serentak ini akan berimplikasi kepada tahapan atau pengawasan Bawaslu sendiri. Salah satunya yaitu pemberhentian sementara pengawas ad hoc. Nah, sudah ada di samping kita bersama Bapak Bagus Sarwono yang merupakan Ketua Bawaslu DIY. Beliau hari ini akan menjelaskan tentang pengawasan kita ataupun langkah strategi yang diambil Bawaslu terkait dengan kebijakan penundaan pilkada, kemudian disambung lagi dengan kebijakan dari Bawaslu RI untuk pemberhentian sementara pengawas ad hoc. Tidak panjang lebar, untuk mempersingkat waktu, silakan kepada Bapak Bagus untuk menyampaikan penjelasan. Ya, terima kasih Mas Din. Para pemirsa dimanapun berada, sobat Facebook Bawaslu DIY sama Instagramnya apa namanya kalau Instagramnya? IG ya, IG lover gitu ya, Bawaslu DIY dimanapun berada ya. Tadi dari disampaikan Mas Udin ya, kita ini masih dalam suasana work from home gitu ya. Jadi ini bagian dari upaya kita bersama untuk memerangi atau mencegah penyebaran dari COVID-19 ya. Nah, ini wabah ini memang sebelumnya tidak ada prediksi gitu ya, yang semula dulu di negeri Cina gitu, dan sekarang kita saksikan ada melanda hampir semua di negara dunia termasuk kita. Dan salah satu implikasi di kita ya terkait dengan agenda demokrasi ya di negara kita, yaitu kontestasi pilkada 2020 itu ditunda, di mana pada tanggal 26 Maret lalu kemarin KPU RI membuat surat ya, secara resmi penundaan pilkada. Ada 4 unsur tahapan yang ditunda sebelumnya saat itu. Yang pertama adalah terkait dengan pelantikan PPS, ini aparatnya KPU ad hoc di tingkat kelurahan desa, kemudian verifikasi dukungan calon perseorangan yang daerah ada calon perseorangannya, kemudian ada pembentukan petugas pemutakhiran daftar pemilih, dan yang terakhir adalah pemutakhiran coklit itu sendiri ya, coklit yang akan dilakukan oleh PPDB. Tapi itu ditunda
sampai batas waktu yang belum ditentukan. Ya. Awalnya memang dulu awalnya pemerintah melalui BNPB ya, Badan Penanggulangan Bencana itu mau menunda sampai statusnya 29 Mei, tapi ini kan belum tahu ya. Dan perkembangan terakhir ini kemarin di RDP dari perwakilan KPU RI, Bawaslu RI dan juga Dinas BP dari Komisi 2 serta Mendagri mewakili pemerintah itu sepakat ya, ada beberapa kesepakatan, salah satunya adalah menunda perhelatan Pilkada 2020 ini, dan kemungkinan besar kemarin yang sepakat menunda adalah sepakat untuk tidak dilaksanakan di tahun 2020. Jadi ini implikasinya karena Pilkada ditunda gitu ya, melalui statusnya, kembali ke statusnya KPU tadi, Bawaslu juga akhirnya juga ikut mengeluarkan surat edaran tentang penundaan, dan untuk pegawai untuk teman-teman yang ada di Panwascam dan juga Panwaslu desa kelurahan, ya, Panwaslu desa dan kelurahan sudah kita latih sebenarnya sesuai instruksi Bawaslu Nasional, Bawaslu RI itu tanggal 13-14 Maret kemarin sudah dilantik secara serentak. DIY mayoritas 13, ada satu kecamatan yang hanya tanggal 14 ya. Dan ini terpaksa juga per kemarin 31 Maret itu dihentikan ya, di off-kan dulu ya, sampai menunggu kebijakan lebih lanjut oleh Bawaslu. Nah, termasuk selain Panwascam juga Panwaslu desa tadi ya. Jadi kita ada cukup banyak ya, dari kalau level kecamatan ini ya total ada 305 ya anggota Panwaslu kecamatan. Maaf itu Panwaslu desa ya, dan untuk kecamatannya adalah 156 orang ya, dari 3 kabupaten. Ini sementara dulu, tapi secara kelembagaan lembaga ini masih ada. Ini nanti kalau misalnya diaktifkan lagi secara kelembagaan ada, cuma secara personnya itu yang sementara off dulu gitu ya. Artinya ya tidak perlu melakukan aktivitas kebawasluan di level pengawasan pilkada, baik di level kecamatan maupun di level desa. Tetapi untuk level kabupaten, provinsi ini masih jalan ya. Ya masih artinya lembaganya masih ada, orangnya juga masih ada gitu. Ya. Nah, untuk selanjutnya mungkin bisa dijelaskan Bapak, sampai kapan pemberhentian sementara ini akan berlaku bagi pengawas ad-hoc itu sendiri, Pak? Ya, karena ini sangat tergantung dari kalau Bawaslu tentu tergantung dari KPU ya. KPU nanti mencabut status penundaan kapan. KPU saat itu juga akan menunggu dari pihak pemerintah yang mungkin diwakili Badan Penanggulangan Bencana ataupun nanti Presiden membuat KPU ya, KPU. Jadi sampai saat ini juga belum diketahui, Mas. Jadi belum diketahui kapan penundaan tahapan pilkada ini dilakukan. Ya, begitu. Nah, jika diberhentikan sementara berarti nanti tidak ada pengawasan ya di tingkat kecamatan ke bawah. Kalau pengawasan masih dimungkinkan, yaitu Bawaslu Kabupaten langsung ya. Ini juga asumsinya terhadap beberapa hal ya, terkait dengan kalau di Pengasmilu ini agak unik ya. Kalau di KPU mungkin penunda berhenti total ya, tapi di Bawaslu ini belum tentu bisa ya. Karena kalau misalnya ada pergerakan para kandidat bakal calon yang kemudian misalnya ASN ya, itu mengumpulkan massa, dia misalnya ingin mendeklarasikan ya, atau dia dengan kegiatan yang sifatnya partisan ya, dalam konteks penjaringan ya. Nah ini Bawaslu mau nggak mau
masih bisa bekerja, gitu ya. Termasuk domain penindakan pelanggaran, domain pengawasan, penindakan pelanggaran yang itu langsung mungkin nanti dihandle oleh Bawaslu Kabupaten. Seandainya ada di tengah-tengah masa COVID-19 ini, ya, tapi kita sih sebenarnya tidak mengharapkan ya, tidak mengharapkan ada pergerakan di yang taruhlah yang melanggar undang-undang, misalnya ASN yang ingin mencalonkan diri sebagai bupati kemudian dia membuat aktivitas partisan itu kita harapkan tidak terjadi. Tapi kalau terjadi ya ini memang bisa dilaporkan masyarakat dan Bawaslu masih bisa bekerja dalam konteks pengawasan dan penindakan pelanggaran ini. Sudah ada SOP-nya baru juga dari SC Ketua Bawaslu bagaimana cara menangani pelanggaran selama masa COVID-19 ini. Lalu untuk peran Bawaslu DIY sendiri Bapak untuk pengawasan, strategi pengawasan di 3 kabupaten yang menyelenggarakan pilkada ini Pak? Ya, karena Bawaslu ini kan DIY sendiri di level provinsi tidak ada pemilihan pilkada ya. Kalau DIY ini malah tidak ada ya, karena gubernur ini kan langsung penetapan oleh DPRD. Nah, terkait dengan peran Bawaslu, kita tentu saja mensupervisi ya, kita memantau, monitoring, dan karena ini adalah masih harus jaga jarak, tidak boleh membuat satu aktivitas yang membuat kerumunan massa banyak ya, maka kita lakukan dengan online ya, Fitcon atau semacamnya. Sekarang berbasis aplikasi cukup banyak dan ini sudah sering kita lakukan, beberapa kita lakukan, dan ke depan kalau kondisinya masih sama ya kita akan pantau melalui seperti ini gitu juga. Mungkin yang terakhir Pak, sebagai penutup, pesan-pesan Bapak Bagus selaku Ketua Bawaslu DIY yang dalam hal ini mewakili teman-teman di pengawasan, silakan Pak. Oke, baik. Ini saya nggak terasa kalau tak pikir sudah di ujung acara ya. Saya pikir 1 jam gitu. Dan ini tadi belum disilakan minum ya. Ini khusus Pak, khusus empon-empon namanya. Oh ya. Tanggal corona Pak. Oke. Baik, ini saya sampaikan kepada teman-teman jajaran di kecamatan maupun desa, kelurahan, terutama di DIY, dimanapun Anda berada yang menyaksikan acara ini. Pertama kami ucapkan terima kasih ya, yang sebesar-besarnya kepada Bapak Ibu yang telah bergabung, dan sebetulnya ini pekerjaan belum selesai, bahkan untuk panwas kelurahan desa itu baru dimulai, tetapi karena kondisi alam seperti ini ya, dan kondisi nasional seperti ini sehingga tidak memungkinkan pilkada dilanjut, maka kami pun juga dengan berhati-hati ya, akhirnya juga harus menjalankan kebijakan ini ya, untuk me-off-kan dulu ya, dalam konteks penundaan pilkada bagi teman-teman jajaran terutama di kecamatan dan desa, jajaran ekor. Ini kita berharap Bapak Ibu, teman-teman semua ini untuk tetap menjaga kesehatan nomor 1 ya, karena ini berkaitan dengan kehidupan, nyawa dan seterusnya, sehingga kita berharap selama masa off ini ya, ini kita memang prihatin ya, karena mungkin Bapak Ibu yang kemarin sempat mau mengandalkan ya, taruhlah kehidupan ataupun penghasilan dari Panwasam terpaksa ini berhenti untuk beberapa bulan ke depan ya. Mudah-mudahan kita semua berharap agar musibah ini atau wabah ini cepat berlalu sehingga Bapak Ibu mau bergabung lagi gitu ya, ketika tahapan pilkada ini dilanjutkan ya. Dan kami berharap untuk ya Bapak Ibu ya, selain memang melaksanakan anjuran pemerintah dalam rangka stay at home dan lain sebagainya, ya kalau memang ada aktivitas-aktivitas yang
terutama karena ini ad hoc ya, yang memang Bapak Ibu semua harus berupaya untuk bertahan hidup. Ini juga kita anjurannya diperbolehkan ya, tidak masalah gitu ya. Tetapi memang kalau menjadi panwas pemilu dalam konteks pilkada ataupun pemilu ya, memang ini ada rambu-rambunya ya. Kalau memang mau besok kalau mau dilanjutkan pilkada ini ikut bergabung lagi ya. Prinsipnya tidak membuat atau melakukan aktivitas partisan ya, karena nanti kalau tiba-tiba di masa off ini Bapak Ibu kemudian tiba-tiba bergabung di dalam kegiatan-kegiatan partai politik, tentu saja nanti ketika tahapan itu dilanjutkan ya, itu kemungkinan kan bisa kita pertimbangkan ulang gitu ya. Jadi aktivitas seharian ini maksudnya ya tidak partisan. Kalau memang Bapak Ibu semua, dan kita sebetulnya masih mengajak Bapak Ibu untuk tetap mau bergabung menjadi jajaran pengawas pilkada ini. Kita belum tahu kapan akan penundaannya akan dicabut ya. Semoga kita bisa bertemu kembali di tahapan pilkada yang nanti mudah-mudahan bisa dilanjutkan secepat mungkin. Amin amin. Cukup Pak? Ya cukup gitu. Ya demikianlah penjelasan singkat ya, atau dari ini ya, dari Ketua Bawaslu DI Pak Bagus Sarwono terkait dengan penundaan tahapan pilkada dan sekaligus tentang pemberhentian sementara pengawas ad hoc. Dari saya sendiri apabila ada salah perkataan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Mungkin bisa ditutup dengan ngil-ngil Bawaslu Pak Bagus ya, biar lebih semangat ya. Oke, baik. Terima kasih Mas Udin. Ya, ini memanfaatkan waktu ya, kita juga prinsipnya masih bekerja. Ini work from home atau ada yang juga piket di work from office gitu ya, WFO gitu ya. Dari dialog kita yang singkat ini, mari kita tutup dengan yel-yel Bawaslu. Ini saya kasih contoh dulu, mungkin kalau pemirsa di rumah ingin mengetahui atau bersama-sama, bersama rakyat awasi pemilu, bersama Bawaslu tegakkan keadilan pemilu. Mari kita tutup bersama-sama, 1, 2, 3. Bersama rakyat awasi pemilu, bersama Bawaslu tegakkan keadilan pemilu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sahabat Bagus sekalian.